siang. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 8 Balikpapan, kelas 11-3 kelompok osmosis akan memperkenalkan diri. Nama saya Melisa Linggi. Nama saya Purnama Sari. Nama saya Imania Nur Bakir. Saya Muhammad Rianto Putra. Saya Abdi Fadila Sikumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Melisa Linggi dari siswa SMA Negeri 8 Balikpapan Barat, kelas 11-3 kelompok osmosis. Osmosis adalah fenomena alam yang terjadi ketika molekul pelarut seperti air mengalir dari area berkonsentrasi rendah ke area berkonsentrasi yang lebih tinggi melalui membran. Siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu kalian bisa pakai gelas dan garam. Setelah itu isi dengan air. Setelah kalian menambahkan air yang berkonsentrasi lebih rendah, kalian bisa menambahkan molekul yang berkonsentrasi lebih tinggi. Lalu kalian mencampurkan molekul tersebut ke berkonsentrasi yang lebih rendah. Dan terjadilah berkonsentrasi lebih tinggi. Osmosis adalah fenomena alam yang terjadi ketika molekul pelarut seperti air mengalir dari area berkonsentrasi rendah ke area berkonsentrasi yang lebih tinggi melalui membran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Imania Nur Bakir. Saya dari siswa SMA Negeri 8 Balikpapan Barat, kelas 11-3 kelompok osmosis. Pertama, siapkan dua buah gelas, lalu diisi air. Sesuaikan airnya sama kalian mengisi air. Gelas pertama terisi air biasa dan gelas kedua terisi air molekul yang lebih tinggi. Campurkan molekul yang lebih tinggi ke dalam air yang berkonsentrasi lebih rendah. Kita tunggu selama 30 menit. Setelah kita rendam selama 30 menit, lalu kita angkat dua buah membran sel. Yang pertama kita angkat membran sel yang terendam air molekul. Terjadi perubahan warna pada membran sel yang terendam air garam, warnanya yaitu warna kecoklatan. Setelah itu kita ukur panjangnya. Terjadi penyusutan pada membran sel yang terendam air molekul. Yang pertama tadi 4 cm menjadi 3,5 cm. Lalu tekstur pada membran sel yang terendam dalam molekul yang lebih tinggi terjadi kelenturan dan tidak mudah dipatahkan. Lalu membran sel yang terendam dalam air biasa tidak terjadi perubahan tekstur dan mudah dipatahkan. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rianto Putra. Saya dari kelas 11-3. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana untuk mempelajari osmosis. Yang pertama yang kita butuhkan adalah alat dan bahan. Itu ada 2 gelas air yang sudah dimasukkan ke dalam gelas. Itu kita beri tanda A dan B, kemudian kita butuhkan gula, sendok, dan 2 buah bawang yang telah dikupas dengan ukuran yang sama. Oke, kita langsung saja ya. Pertama, pada gelas A kita biarkan menjadi air biasa. Pada gelas B kita masukkan gula dengan takaran 50% gula dan 100%-nya air. Itu 1:2. Kemudian kita aduk. Oke, setelah air gula sudah
tercampur secara merata, kita masukkan 2 buah bawang yang sudah dikupas dengan ukuran yang sama dan berat yang sama. Kita masukkan satu di air yang biasa dan satunya kita masukkan di air gula. Dan kemudian kita tunggu perkembangannya selama 15 menit. Iya. Oke guys, setelah kita tunggu 15 menit, ini sudah terlihat perubahannya. Walau tidak terlihat signifikan banget, tapi jika kalian pegang itu ada banget perubahannya. Pertama kita akan lihat di yang pakai menggunakan air biasa, itu perubahannya terlihat pada bawangnya yang terlihat lebih besar dari yang di air gula, dan itu kepadatannya menjadi lebih padat, lebih keras. Berbeda dengan yang di air gula. Coba kita tes yang di air gula. Dia lebih kecil dan dia lebih lembek. Dia kepadatannya berbeda dengan yang ada di sini, dan jika kita ukur juga itu beratnya akan terlihat berbeda. Jika ingin melihat lebih lengkapnya, silakan lakukan percobaan ini. Terima kasih. Osmosis adalah kondisi perpindahan molekul air dari area konsentrasi pelarut rendah ke bagian yang memiliki konsentrasi pelarut tinggi. Bagian memiliki pelarut rendah ini disebut dengan hipotonis, sedangkan bagian yang memiliki pelarut tinggi disebut dengan hipertonis. Sebelumnya, apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul air dari bagian pelarut berkonsentrasi rendah menuju pelarut berkonsentrasi tinggi melalui membran sel semi permeabel. Nah, selanjutnya kita masuki ke proses langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, kita menyiapkan bahan-bahannya tentunya seperti 2 gelas air. Lalu kita menuangkan 2 sendok garam ke gelas B untuk membuat larutan garam. Buat sebanyak 2 sendok garam ya. Kita tuangkan ke dalam gelas B. Lalu kita larutkan sampai dia terlarut. Langkah kedua, kita mempunyai 2 buah tomat. 2 buah tomat ini berfungsi sebagai membran sel. Kita celupkan ke masing-masing gelasnya. Nah, lalu kita tunggu proses osmosisnya selama 30 menit ke depan. Setelah 30 menit menunggu, kita ngambil ya hasilnya. Nah, pada tomat gelas B seperti yang bisa dilihat, dia agak lebih kecil ya, akan pada tomat A lebih besar ya. Dan teksturnya itu yang A ini masih keras, sedangkan yang B ini jadi lembek. Oke, kita akan melakukan pengukuran. Pada tomat A itu sekitar 3,9 cm, sedangkan pada tomat B itu sekitar 2,8 cm. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya dari hasil praktikum osmosis tadi ialah yang pertama, osmosis adalah perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan lebih pekat melalui membran semi permeabel. Yang kedua, peristiwa osmosis terjadi pada sel tomat yang direndam dalam air garam. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel tomat yang bersifat hipotonik kemudian keluar menuju pelarutan yang bersifat hipertonik, sehingga terjadi perubahan pada tomat baik dari panjang maupun teksturnya. Yang ketiga, sedangkan pada tomat yang direndam pada larutan air biasa, perpindahan air secara osmosis terjadi dari air yang bersifat hipo menuju sel-sel tomat yang bersifat hiper. Mengingat cairan yang ada di sel tomat lebih pekat daripada air sumur, masuklah air sumur ke dalam sel tomat. Masuknya air pada sel tomat membuat air dalam keadaan turgid atau tekanan turgor yang tinggi. Inilah yang menyebabkan tomat tetap keras dan lebih panjang. Setelah kita masukkan air, lalu kita masukkan molekul yang berkonsentrasi lebih tinggi.
yang saya butuhkan adalah handphone beserta charger. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah colokkan charger pada saklar terdekat yang sudah teralirin oleh aliran listrik. Dengan kata lain, colokan kabel yang sudah dialirkan oleh listrik akan membawa ion-ion ke dalam kabel. Langkah kedua, colokan charger yang sudah tersambung dengan listrik ke handphone. Setelah ion yang sudah melewati kabel charger, ion akan masuk untuk mengisi daya di handphone. Biasanya ada pemberitahuan tentang pengisian daya buat baterai handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan praktek pergerakan zat dengan judul pengisian daya earphone. Pertama, alat dan bahan yang diperlukan adalah earphone. Kedua, charger HP. Ketiga, stop kontak. Langkah-langkah yang pertama adalah colokkan charger, dicolok ke stop kontak agar ion-ion yang di dalam kabel charger ini mengalir ke earphone tersebut. Ketika sudah dicolok, earphone tersebut akan mengalami pengisian daya, akan indikator dayanya berwarna merah, kedip-kedip. Misalnya earphone tersebut pengisian sudah penuh, indikator yang merah-merah ini akan tetap tidak berkedip lagi. Jadi sekian praktek dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Colokan powerbank pada saklar terdekat yang dalamnya ada aliran listrik. Colokan kabel yang sudah dialirkan listrik agar ion yang berada dalam listrik bisa tersambung melalui powerbank. Kedua, powerbank yang sudah tersambung dengan HP. Dengan kata lain, setelah ion yang sudah melewati powerbank akan masuk ke dalam membran sel. Percobaan ini memperlihatkan bahwa peran listrik sebagai alat transportasi untuk mengisi powerbank berhasil. Saya harap praktek dan penjelasan singkat saya bisa membantu teman-teman untuk memahami apa itu pergerakan zat. Sekian dari saya, bila ada kekurangan atau salah maka tolong dimaafkan. Terima kasih. 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gracia dari SMA Negeri 8 Balikpapan, kelas 11-3. Kelompok pergerakan zat atau juga bisa disebut transform membran. Hari ini saya akan melakukan praktek tentang pergerakan zat, disimak ya. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu transform membran. Transform membran adalah proses pergerakan zat-zat seperti molekul, ion, atau nutrisi melewati membran sel. Proses ini penting karena memungkinkan sel untuk mengambil zat-zat yang dibutuhkan dan membuang zat-zat sisa atau berlebih. Hari ini saya akan mempraktekkan contoh sederhana dari pergerakan zat. Jadi bahan-bahan yang saya akan gunakan adalah HP dan powerbank, dan serta powerbank yang akan menjadi pergerakan zat atau alat transportasinya. Langkah pertama adalah colokin charger pada saklar terdekat. Power
Balikpapan, kelas 11-3 kelompok pergerakan zat, atau juga bisa disebut transfer membran. Hari ini saya akan melakukan praktek tentang pergerakan zat. Disimak ya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu transfer membran. Transfer membran adalah proses pergerakan zat-zat seperti molekul, ion, atau nutrisi melewati membran sel. Proses ini penting karena memungkinkan sel untuk mengambil zat-zat yang dibutuhkan dan membuang zat-zat sisa atau berlebih. Hari ini saya akan mempraktekkan contoh sederhana dari pergerakan zat. Jadi bahan-bahan yang saya akan gunakan adalah senter dan charger serta listrik yang menjadi pergerakan zat atau alat transportasinya. Yang pertama adalah colokan charger pada saklar terdekat yang di dalamnya ada aliran listrik atau colokan kabel yang sudah dialirkan listrik agar ion yang berada di dalam listrik bisa tersambung melalui kabel charger. Yang kedua, colokan charger yang sudah disambungkan dengan listrik ke senter. Dengan kata lain, setelah ion yang sudah melewati kabel akan masuk ke dalam membran sel. Percobaan ini memperlihatkan bahwa peran listrik sebagai alat transportasi untuk mengisi daya senter berhasil. Saya harap praktek dan penjelasan singkat saya bisa membantu teman-teman untuk memahami apa itu pergerakan zat. Sekian dari saya, bila ada kekurangan atau salah kata tolong dimaafkan. Terima kasih. Lalu diaduk. Setelah diaduk, masukkan membran sel di air yang berkonsentrasi tinggi dan air yang berkonsentrasi rendah. Setelah menunggu 30 menit, tekstur dari membran sel yang berkonsentrasi lebih tinggi lebih lentur dan tidak mudah dipatahkan. Sedangkan tekstur dari membran sel yang berkonsentrasi lebih rendah mudah dipatahkan.